Halo. Kok nggak ada yang jawab? Halo. Sorry, dari sini aku nggak gitu kelihatan muka kalian ya sebenarnya ya. Cuman mau tahu sedikit dong, di sini ada yang tahu aku? Tahu semua? Kalau nggak tahu juga nggak apa-apa loh, jangan sungkan. Tahu semua? Tahu dari mana? Apa? TikTok? Oke. Sebelumnya ada yang follow aku? Enggak follow nih, pasti yang depan udah cengengesan. Enggak follow tapi enggak apa-apa. Terima kasih ya teman-teman sebelumnya udah menyiapkan waktu buat hadir. Di sini kita santai aja ya teman-teman, karena aku cuma mau sharing pengalamanku sebagai content creator komedi dan perjalananku lah ya selama aku menggeluti industri ini. Asik. Oke, supaya kita semuanya lebih dekat, izinkan aku memperkenalkan diri teman-teman. Namaku Evelyn, aku adalah seorang content creator, public speaker, dan juga aktor. Tapi kalau disebut aktor tuh terlalu sensasional ya kayaknya ya. Anggap aja saya itu adalah seniman lah. Oke, seniman. Oke, pada tahun 2020 aku tuh memulai perjalananku sebagai content creator. Nah, karena waktu itu lagi pandemi, aku tuh susah banget cari kerjaan. Tapi ada satu perusahaan yang menerima aku dan itu startup waktu itu di Indonesia. Di situ aku bekerja sebagai content creator perusahaan secara full time freelance. Jadi kontraknya itu per bulan tapi kerjanya kayak full time gitu. Senin sampai Jumat masuk dan bahkan ya lembur-lembur juga gitu. Nah tapi sayangnya aku di perusahaan ini itu tidak bertahan lama. Kerjanya cuma 3 bulan terus aku diberhentikan teman-teman. Tahu gak karena apa? Alasannya lucu sebenarnya. Karena atasanku waktu itu tidak puas dengan views videoku. Gitu. Nah, setelah itu Nah, setelah itu ketika saya diberhentikan, saya sempat kecewa jujur ya, karena kan ngonten itu butuh effort ya. Itu kan pakai tenaga, pikiran dan juga waktu. Kalau misalkan itu cuma dinilai berdasarkan views, pastinya nggak adil dong, bener nggak? Gitu. Akhirnya saya kan nggak terima tuh, saya liatin tuh video-video saya kan, supaya saya tuh bisa protes gitu. Begitu saya lihat, ternyata beneran jelek sih. Nih, kalian lihat sendiri ya videonya ya. Aku bisa jelasin sedikit ya. Intinya ketika aku bekerja di perusahaan ini kalian dari tampilan videonya aja udah kelihatan ya. Even mukaku di situ tuh nggak bener gitu loh guys. Aku tuh bahkan nggak make up. Terus ketika aku shoot video ini, itu sama sekali tidak pakai pencahayaan yang benar. Aku bahkan tidak memilih tempat yang proper gitu ya. Dan actingku di sini tuh jelek banget. Bener-bener yang sekaku itu. Oke. Terus sekarang pada tahun 2025 aku bikin konten lagi. Boleh di next? Seorang anak muda di Surabaya mengalami sindrom statue. Hal ini telah menimbulkan keresahan masyarakat sekitar yang khawatir akan kondisi korban. Karena tidak bisa fokus tanpa mendengarkan lagu statue. Ahli kesehatan sedang menyusun protokol kesehatan guna mempersempit penyebaran sindrom ini. Namun sayangnya, pengobatan tersebut belum berhasil. Gejala awal anak itu gimana, Pak? Jadi awalnya itu dia dulu tuh suka ngomong sendiri sama undur-undur. Tapi tak pikir ya sudahlah. Itu kan memang mungkin bakatnya anak ya. Jadi kita sebagai orang tua ya dukung aja. Nah nanti dia katanya mau ikut Indonesian Idol. Sambil nyanyi sambil joget-joget statue. Pasti seru itu. HP terus. Kabeh ku gara-gara HP. Buka TikTok terus lagu statue lagi. Tren opo sih iku? Gak jelas. Oke, ya ini sayang tadi yang 2020 gak bisa diputer ya. Tapi setidaknya kalian lihatlah sekarang kayak video saya tuh ya lumayan ada kemajuan, ya kan? Ya dari segi storyline, dari segi pengambilan gambar, dari segi acting. Tahu nggak? Setelah video ini rame, ini kan tak post rame ya. Saudara-saudaraku tuh pada ngechat bapakku, nanya, loh Evelyn tuh kok bisa? Sampai kayak gitu, Gimana kondisinya sekarang? Aku beneran dikira orang stres guys. Saking menjiwainya jadi ODGJ. Tenan loh. Tapi ya nggak apa-apa, itu artinya berarti aktingku sudah ada peningkatannya, bener ya? Oke.
Nah, sekarang kalau misal kita tanya ya teman-teman, terus gimana sih, apa sih yang harus dilakukan supaya kita tuh bisa bangkit gitu. Nah, dalam konteks ini aku ambil contohku ya. Kalau misal kita tarik dari kejadianku ya teman-teman, aku kan sebenarnya habis dipecat dari perusahaan gitu ya. Langkah pertama yang kita harus lakukan supaya kita bisa bangkit itu adalah menerima dulu. Nah ini tuh hal yang sebenarnya paling basic, paling sering diomong orang tapi paling susah dilakukan. Bener nggak? Kebanyakan Gen Z itu kalau dikritik mereka defensif. Nah padahal tahap pertama itu kita harus menerima dulu. Oh oke, aku dipecat nih, aku sekarang nganggur. Dan menerima diri kalau memang kita tuh nggak sempurna. Nah tapi menerima diri aja nggak cukup. Karena kita juga harus tahu salah kita tuh di mana. Kalau perlu tanya ke atasan kalian, kayak salahnya di mana Bu? Kenapa saya tuh dipecat gitu. Nah setelah kita tahu salah kita di mana, kita harus take action. Take action ini yang akan mempengaruhi ya, yang akan menentukan kayak kalian berhasil apa enggak nih. Kedepannya bakal jadi apa gitu. Jadi ketika saya diberhentiin dari perusahaan, saya memperbaiki apa yang saya bisa. Saya mulai ganti tuh iPhone, dari iPhone 11 saya ganti ke 13. Kenapa? Karena iPhone 13 lebih proper dan storage-nya lebih gede. Mulai beli tripod, beli ring light, dan yang paling penting waktu itu aku ikut pelatihan webinar supaya aku bisa belajar gimana caranya bikin konten itu menarik dan bisa rame. Dan selanjutnya kita juga harus bangun kebiasaan yang positif. Kita nggak bisa expect kondisi kita berubah, hidup kita berubah kalau apa yang kita lakukan itu sama. Ya teman-teman, jadi yang aku lakukan adalah 2 ini. Mungkin ini spesifik banget ya teman-teman soal konten. Aku nggak tahu apakah ini akan relate apa enggak. Cuman dari sini kita bisa lihat bahwa praktikal itu juga penting. Dalam caseku, scripting sama scheduling ini ngefek banget. Kalau scripting, itu kita lebih bisa membayangkan konsepnya secara detail. Selama aku di perusahaan itu, aku nge-shoot cuman dari brief. Sedangkan brief itu kan tidak spesifik. Ya. Dengan aku nge-script, aku tuh bisa tahu, oh apa aja yang aku perlu shoot. Aku tuh harus ngomong apa aja. Dan durasinya tuh bakal seberapa lama aku bisa atur. Gitu. Nah, ketika kita sudah nge-script, kita juga harus nge-scheduling. Ini tuh part yang paling berat karena butuh komitmen. Waktu itu aku nge-post menentukan sehari sekali. Ya, di masa-masa ini kesabaran kalian dan ketekunan kalian tuh akan sangat diuji. Karena kalian gak akan langsung ngelihat hasilnya. Dan kalian juga gak tahu tuh kapan akan ngelihat hasilnya. Yang kalian bisa lakuin cuman evaluasi, benerin, udah sampai gitu terus sampai kalian melihat ada progres. Oke, terus ketika aku diberhentikan dari perusahaan, aku ingat banget tuh awal-awal aku ngonten, itu kan pasti gak langsung rame ya teman-teman. Viewsnya ya 100 lah, 1000, syukur-syukur kalau 1000 gitu, kadang pernah gak sampai 100 gitu kan. Tapi aku bersyukurnya karena pada waktu itu aku ngepostnya konsisten, itu masih ada orang yang komen, meskipun gak banyak. Terus pernah suatu ketika aku dapat komen kayak gini. Ya. Itu tahun 2021, ini pas awal-awal banget aku ngonten. Itu orangnya bilang gini, "Thank you udah bikin aku ngakak dikala aku habis nangis." Nah, waktu aku baca ini, aku tuh jadi sadar. Oh, kayaknya esensi jadi konten kreator itu bukan soal ngeviralin video aja. Tapi gimana caranya kita tuh bikin video yang bisa membawa berkat. Karena kalau ngomongin soal angka, banyak kan kreator yang angkanya gede, tapi nggak semua kontennya membawa manfaat, bener nggak? Nah, maka dari itu, saya mulai memperbaiki cara mikir saya, mindset saya gitu. Awalnya saya minder karena angka, karena views, saya mematok kayak self worth saya di angka dan views. Sekarang saya jadi sadar bahwa letak dari self worth saya tidak di hal-hal seperti itu. Ya, dari situ kepercayaan diriku itu mulai kembali lagi teman-teman. Mulai kembali dan aku jadi punya kekuatan untuk menjalani hari-hariku itu. Loh Kak, tapi kalau misalkan nih nggak ada yang muji aku, nggak ada yang bilang aku tuh membawa berkat. Terus gimana dong caranya percaya diri? Teman-teman, you don't need validation from people to see your self-worth. Gitu. Selama kalian terus belajar,
selama kalian terus improve, selama kalian humble, lama-kelamaan kalian juga akan memberkati. Ini bidang apapun ya, ini tidak cuman entertainment, tidak cuman kreatif. Itu semuanya sama seperti ini. Terus sekarang pertanyaan yang paling gede ya, yang paling besar. Gimana sih caranya supaya kita tuh berhasil dalam dunia kerja? Nah, ini adalah part yang paling penting teman-teman. Karena ini tidak ada di textbook kalian, tidak ada di mata kuliah kalian. Tapi mungkin kalau kalian tanya ke dosen kalian akan setuju dengan ini. Oke. Yang pertama adalah work smarter, not harder. Di sini semuanya Gen Z kan ya? Benar semuanya Gen Z? Ada yang Gen X? Nggak ada kan ya? Gen Alpha? Kemudaan ya kayaknya ya. Oke, aku juga Gen X teman-teman. Dan kesalahannya Gen X itu satu, kita tuh terlalu naif. Kita tuh selalu mendengarkan omongan orang secara mentah-mentah. Bener gak? Kita lihat sosmed nih, ada orang misalkan cerita, wah fresh graduate gajinya 20 juta. Atau misalkan kita lihat nih, wah dia gajinya 2 digit tapi ternyata bisa work-life balance. Seakan-akan apa yang kita lihat di sosial media itu adalah standar yang bisa dibenarkan. Padahal kita loh gak tahu, yang gaji 20 juta bisa aja kerja dari Senin sampai Minggu. Yang kerjanya sambil di pantai, bisa aja tuh dia ngurusin kerjaan full sama sekali gak ngelihat pantai. Ada bule ganteng, lihat, ya kan? Nah akhirnya apa? Kita ngerasa, oh gaji UMR ini kecil. Gaji UMR ini gak cukup buat memenuhi kebutuhanku. Nah kalau kalian ngerasa itu gak cukup, ya kalian harus cari side job. Jangan komplain cuman karena gaji kalian tidak sesuai sama standar TikTok. Karena setiap perusahaan punya kebijakan yang beda-beda gitu. Yang kedua adalah jangan baperan. Teman-teman di dunia kerja, kompetensi aja nggak cukup. Manner kalian tuh juga harus bagus. Ini yang akan menentukan kalian tuh direspek apa enggak. Itu adalah manner. Profesional is professional. Jadi artinya kalau kalian dikasih kerjaan, kalian harus beresin. Kalau kalian dikritik, kalian harus terima. Nggak ada tuh namanya yang nggak mood lah, nggak happy lah, atau habis diputusin pacar lah. Selama ada uang yang dipertanggungjawabkan, you get the job done. Masalah dari generasi kita ini adalah kita itu terlalu mengedepankan mental health, teman-teman. Kayak apa-apa tuh mental health, apa-apa mental health gitu ya. Kita terlalu percaya sama omongan orang, cerita-cerita orang di sosmed. Soal bosnya gitu, misalkan, wah ini bosku, ternyata nggak pernah puas ya, dia perfeksionis ya, dia gini, dia gitu. Akhirnya kita menjustifikasi itu untuk tidak profesional. Kita ngerasa, oh iya benar bosku juga kayak gini, berarti aku tidak deserve diperlakukan seperti ini. Nah, memang teman-teman di dunia kerja akan banyak sekali orang-orang toksik. Bos toksik itu banyak, kolega yang toksik itu juga banyak gitu. Benar memang, tapi selama kalian belum resign dan kalian masih digaji sama atasan kalian, kalian tetap harus bisa bekerja dengan baik. Kalau kalian lagi depresi atau kalian lagi not in a good state atau kalian lagi ada unek-unek mungkin sama bos kalian, itu komunikasikan baik-baik. Jangan tiba-tiba kalian pulang, kalian cerita di sosmed. Nah itu tidak profesional, jadi hati-hati ya teman-teman. Oke. Yang terakhir next adalah build a good networking. Ini sangat penting kenapa? Karena sekarang PHK itu lagi di mana-mana teman-teman. Nyari kerja itu sesusah itu. Kalian bisa lihat di TV, ya itu banyak banget orang yang kena PHK. Teman-teman saya juga kena. That's why kita butuh link ke orang-orang yang tepat. Karena kadang kerjaan itu datangnya justru dari mereka. Sekarang bukan lagi zamannya siapa yang paling pinter, bukan lagi zamannya siapa yang paling jago, tapi siapa yang paling dikenal. Entertainment pun begitu, castingan segala macam itu jarang banget dioper, itu biasanya dapat dari kenalan. Jadi pastikan kalian invest waktu ke orang-orang yang benar. Pilihlah circle kalian ya, orang-orang yang memang bisa bikin kalian grow, yang bisa kalian look up to, bisa align lah istilahnya sama masa depan kalian. Don't waste your time untuk orang yang gak jelas, yang sukanya nongkrong, main-main tapi gak ada tujuannya, itu jangan. Mending pakai waktu kalian buat ningkatin skill, perbanyak skill, karena semakin banyak kalian juga akan semakin menjual. Culture fit.
Ini juga penting ya teman-teman, karena adaptability itu adalah hal yang akan sangat menentukan kalian bisa bertahan di dunia kerja apa enggak. Gitu. Entertainment terutama itu adalah industri yang fluktuatif. Banyak sekali hal yang berubah, banyak sekali hal yang mendadak. Dan kalian harus bisa bekerja dengan baik meskipun dengan kondisi yang tidak ideal. Kalau tidak, kalian yang akan banyak melewatkan kesempatan. Next, ready to survive alone. Part terberat dari sebuah kesuksesan teman-teman itu bukan kerja keras, tapi kehilangan orang-orang yang kalian sayang. Ketika kalian di perjalanan nanti menuju kesuksesan, kalian bakal banyak kehilangan orang. Jangan kaget kalau hari ini teman kalian bantu kalian, besoknya dia jelek-jelekin kalian ke bos kalian. Not everyone is your friend. Even orang yang kelihatan baik sekalipun, belum tentu aslinya baik. Jadi, jangan oversharing, jangan terlalu percaya sama teman, jangan pernah ceritakan kekurangan kalian dan kelemahan kalian. Gitu. Dan yang terakhir adalah belajar menikmati rasa sakit. Ini mungkin terlihat, terdengar klise ya teman-teman, dan terdengar aneh. Tapi di dunia kerja, banyak sekali hal yang mengecewakan, dan itu di luar kontrol kalian. Bakal ada banyak ketidakadilan, bakal ada mistreatment, bakal ada kompetisi yang gak sehat, bakal ada tuntutan yang tidak masuk akal. Dulu saya pernah ditawarin gabung di sebuah agensi, ini agensi model dan influencer, tapi mereka itu cuma mau menjualkan saya sebagai influencer. Nah, terus karena saya waktu itu sudah bekerja sebagai talent, saya juga minta dong dicarikan job syuting. Terus tiba-tiba mereka membatalkan, oh nggak jadi deh kalau gitu, kita nggak bisa rekrut kamu ya maaf. Tanpa alasan yang jelas. Akhirnya teman saya kan ada di agensi itu. Dia menanyakan ke ownernya kenapa saya dibatalkan. Tahu nggak jawabannya apa? Mukanya tidak komersil. Bukan nggak cantik loh ya, tidak komersil. Ketika mendengar jawaban ini teman-teman, aku tuh jadi paham kenapa kayak orang Indo tuh banyak banget yang oplas. Dan yang oplas justru adalah yang cantik, bener nggak? Bukan berarti aku membenarkan ya, tidak benar. Cuman jadi paham kenapa gitu. Karena penampilan itu terlalu diagungkan. Nah harusnya kan keahlian dan attitude lebih matters dong, bener nggak? Nah oleh karena itu teman-teman, aku belajar satu hal, yaitu untuk menertawakan rasa sakit, untuk menertawakan masalah. Dan aku bersyukur di konten komedi dan di film, minimal aku tidak harus cantik komersil. Kayak I have my own beauty dan itu sangat cukup untuk menghasilkan karya yang berkualitas. Justru kalau di komedi kan semakin komuk mukanya semakin kocak ya. Iya enggak sih? Gitu. Nah, disinilah ketidaksempurnaanku tuh menjadi kekuatan teman-teman. Humor itu membuat aku sadar ya, ketika penonton tuh terhibur, kalian deh terhibur nonton videoku. Itu sebenarnya sudah mengobati orang-orang yang sudah lelah sama hari mereka. Mereka tuh jadi bisa tertawa di saat mereka tuh untuk senyum aja susah gitu. Nah, mengetahui bahwa joke saya ini bisa bikin mereka happy, itu juga menguatkan aku. Nah, that's why teman-teman, kalau misal kalian gagal, jangan malu. Orang tuh selalu nganggep, orang Indo sih terutama, kegagalan tuh memalukan. Padahal kegagalan yang dikelola dengan baik, itu bisa membuka peluang yang kita sama sekali gak pernah kepikiran loh. Oke, jadi jangan harap hidup itu bakal enak teman-teman. Karena life is not about finding happiness. Sekali lagi, life is not about finding happiness. Kita nggak pernah bisa kuat kalau kita nggak pernah jatuh. Kita nggak pernah bisa berhasil kalau kita nggak pernah gagal. Kita nggak akan tahu rasanya seneng kalau kita nggak pernah sedih. Bener nggak? Nah, that's why teman-teman, kalau misal kalian gagal hari ini, bersyukurlah. Karena itu artinya kalian dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bertumbuh. Meskipun ya saya tahu ya, itu akan tidak enak, itu akan tidak nyaman, nikmatin aja rasa sakitnya. Karena pada saat itulah kalian bakal bertumbuh. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.